wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Rabiul Awal, di mana kebanyakan kita adalah menyempatkan untuk bermaulid, bersolawat dengan membaca banyak macam-macam kitab maulid. Nah, di sini kami akan sampaikan kelebihan dari maulid atau kelebihan dari membaca solawat. Kelebihan dari membaca solawat. Pertama, di sini dalam kitab Fawaidul Mubarak diterangkan ittafaqal ulama ala an jami'al a'mal minha al-maqbul wal mardud illa sholat ala nabi. Ulama telah bersepakat bahwa semua amal baik itu baca Quran, sedekah, sholat sunnah dan lain-lain, di antara dua apa? Maqbul wal mardud. Ada kalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu amal yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di sini ulama pun sepakat bahwa sholawat pasti diterima. Alasannya adalah ikraman lahu, karena memuliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nek digambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu kan bahwa Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dia Habibullah, dia Khalilullah. Dia kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya siapapun yang kenal dengan kekasih itu, maka akan ikut dikasihi. Nah, kita punya anak, kita sangat cinta pada anak. Temennya anak-anak kita itu pasti kita ikut seneng kok. Nah, gitu. Iki setiap orang yang menyebut namanya Rasulullah itu sholawatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertama, kelebihan sholawat adalah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada keterangan layub tiluhur riya, tidak bisa hilang pahalanya karena riya. Yang lain kan baca Quran iso hilang, sholat iso hilang, sedekah iso hilang, tapi sholawat layub tiluhur riya tidak bisa pahalanya dibatalkan karena riya. Masya Allah. Yang kedua, kelebihannya sholawat adalah di sini ada kata as-sholatu ala nabi syaihu man la syaiha lahu fala tahtaju ila syaih wala ila khudur wabil khudur akmal wala yutiluhu riya. Ya, dikatakan di sini. Sholawat itu, membaca sholawat atas nabi itu menjadi gurunya orang yang tidak punya guru. Maksudnya bagaimana? Kalau kita pingin ibadah tapi kita nggak punya guru, pingin sowan mbah kiai ado ora ngerti. Kita amalan yang paling tepat bagi kita adalah baca sholawat, karena sholawat nggak perlu guru. Menyebut nama Nabi nggak perlu guru, langsung diterima oleh Muhammad, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak butuh guru pertama. Yang kedua, tidak butuh khusyuk. Maksudnya nggak butuh khusyuk, ini orang khusyuk ditompo. Masya Allah. Nek khusyuk luwih sempurna. Yang ketiga, layub tiluru harriya, sholawat tidak bisa dibatalkan pahalanya karena riya. Si maca sholawat pameran itu ora apa-apa. Bebas. Bukan kita melegalkan riya, boleh tidak. Tapi orang yang riya, masih kondisi riya, dia belum bisa membersihkan hati dalam bersolawat, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pengen ibadah sing model apa kan? Sing dijamin ditompo. Baca sholawat. Insyaallah. Iki murni ditompo iki tenan apa ora? Bukti
Syed Abdul Wahab Asy'arani. Beliau pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah dalam mimpi itu beliau matur kepada Kanjeng Nabi. Masya Allah, kalau Kanjeng Nabi dekat banget, Masya Allah ini. Dalam mimpi itu beliau matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salatullah ya asyron liman sholla alika marratan wahidatan. Hal dzalika liman kana hadirul qalbi. Nek cara diarteni ya Rasulullah, balasan Allah 10 bagi orang yang baca sholawat 1 kali kepada panjenengan, kepada engkau. Apakah itu khusus bagi orang yang hatinya hadir atau khusus atau tidak ya Rasulullah? Sing arek dibales kan. Nek wong Jawa sholawatane kene arek salat. Sapa wonge maca sholawat kaping sepisan, Gusti Allah paring rahmat paring kaping 10. Kene ta? Cak oke ta? Ono kuwi pujian seperti itu. Carane gampangane ini kan. Saya kan pernah dengar nek maca sepisan bales ping 10. Wah iki ketemu Rasulullah tak takon tenan to ora. Nanti dalam keseharian iki nganu. Wis cok krungu. Maksudnya duwe angen-angen wah aku arep takok. Aku arep takok. Enggak sih kebawa mimpi takok tenan. Beliau itu masalah dalil baca sholawat 1 kali akan dibalas 10 kali, baca sholawat 10 kali akan dibalas 100 kali, bahwa membaca 100 kali akan dibalas 1000 kali. Membaca 1000 kali dibebaskan dari neraka, kan ada. Iki tenan kok. Iki mumpung ketemu tak takon. Kanjeng Nabi ya tenan iki, tenan. Apakah itu khusus bagi orang yang hadir hatinya atau khusus atau bagi yang tidak khusus juga? Dijawab nek Kanjeng Nabi. La bal walikulli musallin alayya walau ghafilan. Dibales 1 kali dengan 10 kali lipat adalah bagi setiap orang yang baca sholawat, baik dia itu hadir hatinya ataupun dia lupa. Ataupun dia lupa. Kok lupa? Maksudnya lupa ki ora ngerti artine, ora ngenangen, ora khusyuk, tidak hadir. Penting maca karo geleng-geleng. Itu tetap dibales nek Gusti Allah. Prosesnya ini fayu'tihillahu amthalal jibal minal malaikat tatmulahu wa tastaghfiru lahu. Allah arek kei ganjaran kayane merup dikai wujud seperti malaikat yang seperti gunung. Seperti gunung itu kuat banget kaya gunung saking oke. Yang semua malaikat ini akan mendoakan kepada si pembaca sholawat tadi, akan memintakan maaf untuk si pembaca sholawat tadi. Itu sing hadir ora hadir tetap oleh dengan malaikat sing sebanyak seperti gunung tadi. Adapun orang yang hadir hatinya, maka fala ya'lamu thawaba dzalika illallah. Orang yang hadir hatinya maka dia tidak tahu berapa pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Usuk ra usuk leh ganjaran maca sholawat, masyaallah. Selanjutnya satu saat itu ba'dzus sholihin, wong-wong soleh biyen diceritakan di sini. Bukti bahwa sholawat itu memberikan syafaat. 1 kali pun akan bermanfaat. Ini contoh-contohnya banyak. Di antara ini ada sebagian orang soleh cerita, saya itu punya tetangga musrifun ala nafsihi. Beliau itu orang nakal lah, liwati batas. Aku sering ngeling ke jenengan ke tobat, ojo kakean maksiat. Tapi ratu gelem tak pun tobat. Sampai dia meninggal, berdasarkan penglihatan saya, dia belum tobat. Aku ngini falam mama taro'aitu fil jannah. Ketika beliau sudah meninggal, aku ngimpi ketemu seolah-olah dia itu masuk surga. Tak takoni ya.
Wong iki tak takoni faqultu lahu bimanil tahadil mangzilah. Kau dapatkan derajat ini dari mana? Kamu kan tukang maksiat, satu tobat gak pernah tobat. Kok saiki ketok ning swarga sampean ngopo? Masyaallah. Ojo ditiru ndak kali iki, ojo ditiru ndak kali. Bejone ora padha karo kapok. Iki wong bejo, iki wong bejo. Beliau menjawabnya bagaimana? Hadartu muhadditsan fasami'tuhu yaqulu man rafa'a sadha bis sholati ala Muhammadin wajabat lahul jannah. Aku ki mbiyen ya sak ndablek-ndableki aku pernah hadir ning wong sing maca hadis. Dina pengajian ki aku krungu. Krungu ana wong ngendika ngene ring maca, ring ngendika wong iki ring ngendika ngene iki. Man rafa'a sautahu bis sholati ala Muhammadin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengeraskan suaranya membaca sholawat atas Muhammad, maka wajib baginya surga. Ketika dia dengar langsung dari sang kiai baca keterangan seperti itu, dia langsung shallu ala Nabi Muhammad. Farafa'tu sauti bis sholati alaihi. Saya keraskan suaraku membaca sholawat pada waktu itu juga sampai orang-orang do krungu aku. Krungu suarane. Faghfarallahu lana jami'an. Ternyata lantaran bacaan saya itu Allah maafkan semua dosaku. Dan sekarang saya di surga. Iki sholawat siji iso mlebokno swarga. Sing ndablek aja ngandalno. Iki wong bejo. Wong bejo. Tapi memang bejo aku tak maca sholawat bari ndablek terus ya salah gitu. Salah, enggak bener. Itu pernah terjadi. Mbak Tusolin sing cerita wong soleh ra ngapusi ra ngarang. Itu pernah terjadi benar-benar. Selanjutnya nanti dalam membaca yang kita tahu bahwa dalam maulid itu ada maulid, ada membaca al-hibah, situturo dan lain-lain. Setelah itu ada makan-makan. Ada makan-makan. Seperti contoh yang Raja Mudhafar itu juga ngasih makan. Juga pernah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu mengadakan maulid, terus beliau itu ngasih makanan. Oke, sing hadirin itu oke banget. Di sini ceritane mi'ataini wa khamsina. 250 porsi. Gimana? Makanan itu sebagian dari hadirin mengatakan ora enak. Cara batin. Panganan kok ngene diweke. Ora dipangan. Akhirnya dia pulang. Bahasane Bali. Ke tengah rumah fa asabahu maghasun syadidun fi batnihi. Sampai rumah wetenge mules ra karuan, ora mampet sing terus rantet. Ki balik kok enggak ada. Sowan nek Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad niki bar maulid kula mules. Sayyid Abdullah nganu lurukno panganan mau turahan maulid. Mane wong ira doyan mau iki kon nglurukke turahan. Nah isih ono. Digolekke ning panggonan ora ana sing turah aja pangan kabeh. Akhire Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad ngendikane aghsilul awani allati yusna'u fiha al-khamir wasquhu gusalata. Wis anu wae, ajange kok kumbahan. Ajange kok kocaki kaya banyu, kok banyune kok umbi. Falamma syaraba syafahullahu bil afiyah. Ketika orang ini minum air dari bekas mencuci ajange panganan sing digawe maulid tadi. Masya Allah, orang ini langsung sembuh. Berkah tenan. Berkah tenan, Masya Allah. Perbandingannya ini. Dadi nek panganan sing digawe ning nggon maulid itu penuh benar dengan berkah. Cara kanggo dhewe nek ana panganan ngono iki aja diturahke. Iya. Berkah.
Bandingan ini. Uang satu majelis di situ menyebutkan nama-nama orang-orang soleh yang bukan nabi, bukan rasul, wali aja datang rahmat, apalagi yang disebutkan namanya, yang disanjung, yang kita panggil namanya adalah sosok nabi, maka pasti lebih berkah, maka pasti akan lebih mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di sini ya sedikit menyampaikan ada keterangan gini, man hayya ali ajli qiraati maulidir rasul ta'aman wa jama'a ikhwanan wa auqada sirajan wa labisa jajidan wa ta'attara wa tajammala ta'dhiman li maulidihi hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Ma'ruf Al-Qar'i memberikan satu keterangan. Barang siapa menyiapkan makanan, barang siapa mengumpulkan teman-teman, barang siapa menyalakan lampu, barang siapa memakai pakaian yang baru, barang siapa pakai parfum, berhias, kenapa? Untuk memuliakan lahirnya Rasulullah SAW, maka Allah kumpulkan orang ini bersama para nabi nanti di akhirat. Arek dikumpulke bareng karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di sini ada yang iki bisa diamalkan. Barang siapa membaca maulidnya Kanjeng Nabi dibacakan di atas uang, duit. Man qara'a maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala darahim maskukatin fiddotan kanat au dahaban wa khallata dzalika darahim ma'a darahim ukhra wa qangat fihal barakah wala yaftaqiru sahibuha wala tafragu biyadihi bi barakati maulidi rasul. Membaca maulid dibacakan pada uang, nek biyen berupa dirham ataupun berupa dinar, maka uang itu akan menjadi berkah. Kalau uang ini dicampur dengan uang yang lain, maka si pemiliknya tidak pernah miskin selamanya, dan uang ini tidak akan pernah habis karena barokahnya Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niki lho. Dadi ini pas Maulid duitnya digawa men kedonganan iki insyaallah dadi berkah. Ngeten iki. Mumpung. Ya, itu kelebihan dari sholawat tadi yang saya sampaikan adalah satu, pas diterima, yang kedua tidak butuh ijazah, yang ketiga tidak bisa hilang karena riya. Terus kelebihannya bisa beri syafaat, bukti nyatanya ada. Terusan apa-apa yang dibacakan sholawat itu insya Allah akan menjadi berkah. Semoga kita di bulan Maulid yang akan segera datang ini kita mendapatkan barokah, kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat sehingga kita bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.